Oke, silakan masuk sini Bu. Ada yang bisa kami bantu nggak Bu? Jadi kami harus dari KUA Bu, terus nanti disuruh apa melampirkan sertifikat hasilnya. Kami tidak tahu, jadi sidin suruh datang aja ke balai KP ya. Pian ada Pak, sudah ke puskesmas beperiksa kesehatan Bu? Sudah ada Kang Bu Ai. Ada Pian bawa lah juga hasilnya. Ada mau motor tadi tuh. Oke, kami minta KTP Pian berdua lah sama yang hasil pemeriksaan dari puskesmas tadi. Apa bilang Bu rencananya menikahnya? Rencana nih bulan Juni Bang, mulai awal Juni habis hari raya. Habis hari raya lah berarti pas saya kalau soalnya sebelum menikah ini diusahakan 3 bulan Bang Bu Ai. Bu Pian sudah melapor pada tim pendamping keluarga, jadi kami bisa mendampingi karena ada hasil mengisi LC-nya itu sertifikatnya. Oh iya. Boleh tahu nih aplikasi LC ini kayak apa caranya Bu? Pian buka dulu Playstore Pian Bu. Oh iya. Habis itu Pian ketik LC-nya, Pian download. Itu habis itu caranya Pian isi dulu nama Pian, itu ada email, itu diisi, tanggal lahir isi data dulu Bu. Nanti ada satu pertanyaan, ada macam-macam pertanyaan, Pian isi, nanti di akhir itu ada kita mendownload sertifikat Bu. Sertifikat Pian tuh ideal kah menikah saat ini atau kada? Jadi kan di situ ada warna hijau sama merah Bu. Pian isi dulu Bu datanya. TPK melakukan pendampingan pada calon pengantin yang meliputi pemberian informasi dan memastikan Capin untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya di puskesmas atau fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Capin ataupun PPK mengisi hasil pemeriksaan kesehatan Capin yang meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan kadar HB ke dalam aplikasi LC-Mil. Selanjutnya, aplikasi LC-Mil akan menganalisa kondisi kesehatan Capin dengan hasil berisiko atau ideal. Capin ataupun PPK dapat mengunduh sertifikat siap nikah dan hamil untuk Capin yang berisiko maupun ideal. Jika hasilnya ideal, maka PPK akan memberikan KIE terkait dengan cash flow, gizi seimbang, penyiapan kehidupan berkeluarga, kehamilan sehat, dan 1000 hari pertama kehidupan. Jika hasil kondisi kesehatan Capin berisiko, maka TPK akan melakukan pendampingan sesuai faktor risiko, memberikan KIE dan fasilitasi pelayanan rujukan dan meminta Capin untuk melakukan pemeriksaan ulang. Di sini karena untuk mengamankan banyak Pian, kami berikan kontak A. Pian rutin menangis sekali sehari Bu. Oh iya. Biar Habib Pian normal kembali lah. Dan bukan aja penjelasan kita tadi Pian anemia pula, jadi kalau bisa itu untuk kehamilan ditunda dulu sampai Habib Pian normal, karena kalau anemia ini Bu kan berisiko melahirkan bayi stunted. Oke Bu, terima kasih atas informasinya, kami izin pamit. Kalau yang ditanya mungkin bisa langsung Masih aja. lah, Pak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami bukan baik mana dari ibu aku TPK. Kami ini anak pendampingan itu kami. Oke, boleh kamu? Masuk boleh. Ibu, Pian hamil kalau kok lah. Sudah berapa minggu Bu? Sudah berapa minggu Bu? Oh, ini adakah sudah Pian periksa? Ini sudah periksa ke dokter. Oh, ini. Adakah sudah Pian diisi buku Pian? Ada. Boleh pinjam kamu? Ini boleh. Ibu, ini setelah dilihat dari hasil pemeriksaan Pian dengan dokter, hasil pemeriksaannya bagus saja Bu lah, normal aja. Ini untuk sementara kita ingin mengisi di LC-Mil dulu Bu lah. Ayo Bu. Ini tolong pinjam dulu buku pinjam pulang, kalau isiakan datanya di LC-Mil. Selain itu, TPK juga melakukan pendampingan kepada ibu hamil dengan cara melakukan kunjungan kepada ibu hamil untuk memberikan KIE, menanyakan kondisi ibu, usia kehamilan, mendata apakah ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC, serta menanyakan apakah sudah memiliki buku KIA atau belum, sebagai rujukan bagi TPK dalam menginput data ibu hamil. Selanjutnya, TPK melakukan pencatatan melalui aplikasi LC-Mil berdasarkan data yang didapat dari KIA. Apabila dalam kunjungan pendampingan ibu hamil, TPK mendapatkan hasil pengisian aplikasi LC-Mil terdapat kondisi ibu hamil dengan berisiko stunting, maka yang dilakukan TPK adalah memberikan KIE tentang kehamilan sesuai dengan risiko yang dialami, memastikan ibu hamil berisiko stunting menerima layanan rujukan, dan memastikan ibu hamil berisiko stunting yang memenuhi persyaratan menerima bantuan sosial. Assalamualaikum Bu Atul. Di pendamping keluarga desa sini hendak melakukan pendampingan. Boleh nggak Bu? Boleh Bu. Silahkan duduk Bu. Sudah berapa Bu umuran Pian? Sudah 25 hari. 25 hari lah. Iya. Oh, gitu. Ada Bu isi buku KIA nggak Bu? Yang warna pink itu. Buku pink nggak Bu? Ini ada Bu yang buku pink. Dia ulun ambilkan sama dulu lah. Iya. Ulun naik dulu ke data. Ini Bu. Oke, ulun pinjam dulu lah. Ulun isiakan di S-Milnya. Kemudian, TPK melakukan kunjungan pada ibu pasca persalinan dengan menanyakan kondisi ibu.
melakukan pencatatan melalui aplikasi Alsimil, dan memberikan KIE. Pada kunjungan ini, juga pastikan bahwa ibu pasca persalinan menggunakan KB pasca persalinan sampai dengan 42 hari setelah pelacakan, dan memantau kesehatan ibu nifas dan perawatan bayi yang terdiri dari kepatuhan dalam pemberian ASI eksklusif, pemenuhan gizi seimbang, dan pengasuhan yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan. Jika TPK mendapatkan hasil pengisian aplikasi Alsimil dengan kondisi ibu pasca persalinan yang berisiko atau tidak menggunakan KB pasca persalinan dengan atau tanpa komplikasi nifas, maka yang dilakukan TPK adalah memberikan KY sesuai dengan risiko yang dialami, memastikan ibu pasca persalinan menerima layanan rujukan jika tidak menggunakan KBPP dengan atau tanpa mengalami komplikasi masa nifas, serta memastikan ibu pasca persalinan berisiko yang memenuhi persyaratan menerima bantuan sosial. TPK juga melakukan kunjungan pertama kepada keluarga balita 0 sampai 59 bulan dan menanyakan data-data terkait ibu, penggunaan kontrasepsi orang tua, data balita saat lahir, data balita saat ini, serta data pendampingan kepada balita sesuai yang tertera dalam aplikasi Alsimil. TPK mengisi data-data tersebut dengan mengacu kepada data pada buku kesehatan ibu dan anak atau KIA atau buku sejenisnya serta kartu kembang anak atau KKA. Setelah melakukan pencatatan data yang dimaksud pada aplikasi Alsimil, TPK memperoleh data apakah balita yang didampingi termasuk balita berisiko stunting atau balita tidak berisiko stunting. Apabila TPK menemukan balita 0 sampai 59 bulan yang berisiko stunting, maka diharapkan TPK dapat memberikan KIE pengasuhan sesuai dengan risiko, memastikan sasaran menerima layanan rujukan jika berat badan kurang atau tinggi badan pendek atau gizi kurang atau grafik KIA dan grafik KKA tidak sesuai usia atau imunisasi tidak lengkap dan suami atau istri belum menggunakan kontrasepsi, serta memastikan balita berisiko stunting yang memenuhi persyaratan menerima bantuan sosial.